Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adzal amanata wa balagha risalata wa jahada fillahi haqqa jihadi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Wa qala ulama awal wajibun alal insani ma'rifatun billahi bistiqon. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan umur sebelum kita terkujur di alam kubur. Mari kita manfaatkan sisa umur untuk digunakan untuk tafakur dan tadabbur, supaya kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang tazakur dan tasyakur. Nikmat sehat, alhamdulillah kita masih diberikan waktu, diberikan kesehatan, sehingga mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita bisa dimanfaatkan untuk taat kepada Allah, supaya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil kiamat. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada insan pilihan yang Allah pilih untuk menjadi uswatun hasanah bagi kita semua, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, tabi'in, dan juga kepada kita semua selaku umatnya, dan mudah-mudahan diaku pula sebagai umat sehingga berhak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Ikhwan fidin rahimakumullah, baik yang online maupun yang offline. Pada kesempatan ini kita lanjutkan obrolan kita atau materi bahasan kita, yang mana pekan yang lalu kita membahas tentang wajibnya ilmu, pentingnya ilmu, tujuan mencari ilmu, dan juga fungsi ilmu, termasuk jaminan bagi orang-orang yang berilmu dan juga ancaman bagi orang yang tidak mau mencari ilmu. Kita sudah bahas. Nah, pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang ada ilmu-ilmu yang wajib dipahami, wajib dikaji oleh seluruh kaum muslimin. Yang pertama kali, karena ilmu itu terbagi beberapa bagian ya. Ada ilmu yang haram dikaji, ada ilmu yang wajib ain dikaji, ada ilmu yang sifatnya kifayah, fardu tapi kifayah, ada ilmu yang sunat, dan juga bahkan ada ilmu yang makruh ya. Nah, mungkin pada kesempatan ini kita tidak akan membahas yang sunat maupun apalagi yang haram ya, karena orientasi kita dari ta'lim ini bagaimana kita bisa mengenal Allah melalui pengenalan terhadap diri kita sendiri. Karena pengenalan terhadap diri kita sendiri atau mengenal Allah melalui pengenalan diri kita sendiri adalah suatu yang wajib bagi seluruh kaum muslimin sebelum melaksanakan tugas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk di dalam kaul ulama itu sendiri, bahwa yang pertama diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin itu adalah mengenal Allah.
Jadi kajian pada kali ini adalah temanya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah ya. Karena mengenal Allah adalah ilmu yang pertama yang diwajibkan dalam Islam bagi seluruh kaum muslimin. Sebelum diwajibkannya ilmu-ilmu yang lain. Sebelum diwajibkannya kita sholat, sebelum diwajibkannya puasa dan juga kewajiban-kewajiban yang lain, maka kewajiban yang pertama adalah mengenal Allah. Ini banyak dalil-dalilnya ya. Dalil-dalilnya dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW, begitupun asar para sahabat, bahkan kaul para ulama gitu kan. Salah satunya dalil yang sangat kuat dari asar para ulama, asar sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib, ketika dia berkata, awaluddini ma'rifat Allah. Kewajiban pertama di dalam berdinul Islam itu adalah mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, meskipun dia ahli ibadah, meskipun dia ahli di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mengenal siapa yang disembahnya, siapa yang disembahnya, maka dia ibadahnya itu bisa jadi sia-sia, atau mungkin bisa jadi muncul prasangka-prasangka yang lain daripada, atau tujuan-tujuan yang lain daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban yang paling inti dalam Islam itulah mengenal Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat 47 ayat 19, fa'lam, ketahuilah, pahamilah oleh kalian, annahu, sesungguhnya Allah, la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak dipinta, tidak ada yang berhak maka di sini makna fa'lam ini adalah ketahui, kenallah oleh kalian tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengenal Allah akan eksistensinya, akan peran-perannya, tentu dia akan mencari ilah yang lain. Tentu akan mencari Tuhan-Tuhan yang lain kalau tidak mengenal Allah, baik secara datiahnya maupun asma wa sifahnya, termasuk terhadap peran-perannya di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada suatu peran, tidak ada suatu kejadian yang kecil maupun yang besar kecuali itu kehendak Allah bagi orang yang sudah mengenal Allah. Tapi bagi orang yang tidak mengenal Allah, tentu kejadian-kejadian di alam dunia ini pasti dia dikembalikan bukan kepada Allah. Bahkan ada katanya ini hukum alam gitu kan. Terus hukum alam, padahal alam itu enggak punya hukum gitu kan. Justru alam itu dikendalikan oleh Allah. Nah, orang yang beriman tidak boleh kita mengembalikan sesuatu kejadian itu kepada sesuatu selain Allah gitu kan. Ah, ini mah sudah biasa aja. Ah, ini mah sudah ilmu alam, atau ya gitulah ya. Sehingga mencari pelaku, mencari yang berperan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman diwajibkan untuk mengenal Allah. Itulah visi misi para sahabat, visi misi para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini, salah satunya untuk mendakwahkan Islam, untuk mengenalkan Allah kepada manusia, yang mana manusia sudah banyak menyeleweng, berpaling, bahkan mencari Tuhan-Tuhan selain Allah. Karena tidak mengenal Allah, gitu kan? Dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi terakhir baginda Rasulullah SAW, itu misinya itu adalah untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang sudah lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat berapa? Surat 10 ada, wa ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Karena tidak ada ilah, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang mengendalikan seluruh alam semesta ini kecuali Allah.
Tidak berhak kalian mencari ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa diperingatkan seperti itu? Karena manusia pada waktu itu sebelum diutus Rasulullah SAW sudah banyak melupakan peran Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam sejarah diceritakan orang-orang terdahulu maupun orang yang sekarang yang tidak mengenal Allah itu, dia mencari kekuatan, dia mencari perlindung, dia mencari yang menolong selain Allah. Wajar kalau orang tidak kenal. Nah, bagi kita, makanya ini sangatlah urgent, sangatlah penting, sangatlah mendasar gitu. Meskipun mungkin kalau tentang namanya mungkin dari dulu kita sudah mendengar ya, sudah tahu lah Tuhan kamu siapa, Allah. Tapi kadang-kadang af'aliyahnya, peran-perannya tidak dikenal, bukan? Bahkan tidak sedikit orang yang ketika dia mendapatkan kekayaan, dia merasa ini bukan pemberian Allah, karena dia tidak mengenal Allah. Atau dia diberikan kecerdasan, kepintaran, ilmu, dia tidak merasa ilmu itu adalah pemberian Allah. Sehingga dengan ilmunya cenderung, dengan kekayaannya cenderung dia menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mari kita kenali Allah ini. Sehingga kalau sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mudah-mudahan muncul kesadaran untuk menyembah, untuk mengabdikan diri, untuk meminta dan berharap, bahkan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi pertama tema kita adalah ma'rifatullah. Tetapi ma'rifatullah ini adalah target awal ya. Untuk mengenal Allah ini, Allah mengenalkan dengan ayat-ayatnya supaya benar-benar manusia ini mengenal Allah secara lahir maupun batinnya, itu melalui ma'rifatun nafs. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat berapa? 96 ayat 1 sampai 5. Waalaikumsalam. Karena manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah dibahas tentang bekal yang Allah berikan kepada manusia itu 3 potensi ya, 3 pokok potensi manusia: pendengaran, penglihatan, dan hati. Maka dengan pendengaran, penglihatan, dan hati ini adalah sarana untuk tafakur dan tadabur, supaya tujuannya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat 96 ayat 1 sampai 5, Allah berfirman, ini wahyu pertama yang diberikan oleh baginda Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat 96 ayat 1 sampai 5, perintah yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala sendiri adalah bagaimana manusia melakukan proses iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Tujuannya ini, targetnya. Tujuannya supaya manusia mengenal Allah, mengenal ilahnya dengan seyakin-yakinnya. Kenapa harus melalui mentafakuri diri kita, membaca diri kita? Karena di dalam diri kita, pertama, waalaikumsalam. Pertama, karena yang ada dalam diri kita ini adalah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Pertama itu. Bagi orang yang berpikir, dia akan menemukan tentang kebesaran Allah di dalam dirinya. Maka disuruhlah iqra, membaca. Yang kedua, karena manusia, kenapa disuruh ditafakurin, suruh dibaca, suruh direnungi bahwa dari manusia? Karena manusia adalah pelaku utama, pemeran utama di dalam menjalankan perintah Allah untuk mengurus bumi, untuk melaksanakan syariah, dan juga untuk mengurus segala urusan di dunia ini adalah manusia. Pertama itu. Yang kedua, itu. Yang pertama, supaya manusia mengetahui dalam dirinya itu ada kebesaran Allah.
Allah. Yang kedua, supaya dia menyadari bahwa manusia itu adalah pelaku utama di dalam mengurus alam dunia ini. Karena tidak ada makhluk yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurus bumi ini. Nah, jika manusianya sudah tidak sadar bahwa dirinya sebagai makhluk Allah atau pemeran utama di dalam kehidupan ini, orang yang tidak sadar kumaha tuh? Ya, contoh. Misalkan orang tua kita atau seseorang mempunyai rumah mewah. Anaknya ngan hiji-hijina. Pas bapakna jeung indungna meninggal, sementara anaknya sakit. Sakitnya sakit gila. Kira-kira eta bumi, rumah eta dibikin moal ka anakna gila. Tidak menyadari dirinya, tidak menyadari bahwa orang tuanya meninggalkan warisan, terus moal kaurus. Karena anaknya itu tidak sadar dia sebagai anaknya, karena gila. Terus, nah maka ketika manusia sudah tidak menyadari bahwa dirinya adalah makhluk Allah yang mempunyai peran utama di dalam kehidupan ini, bagaimana orang yang tidak sadar terhadap dirinya dan tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengurus bumi ini? Jangankan mengurus bumi ini, mengurus rumah tangga pun tidak akan bisa. Jangankan mengurus rumah tangga, mengurus diri sendiri pun tidak akan bisa. Maka inilah titik tekannya. Kenapa kita harus mentafakuri diri kita sendiri supaya kita mengenal Allah? Jadi seseorang bisa mengenal Allah itu harus pertama kali mengenal dirinya sendiri. Siapa kita? Dari mana kita? Sedang di mana kita? Mau kemana dan harus bagaimana itu. Ya. Jadi sangat urgent ya. Ini bukan apa? Bukan kata saya gitu kan? Bukan kata anak Kang Arif, tapi Allah yang menyuruhnya gitu kan? Sehingga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini adalah perintah pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan supaya manusia mengenal dirinya sebagai makhluk Allah dan supaya mengenal dirinya sebagai khalifah di muka bumi ini, dan dia supaya sadar bahwa dirinya mempunyai tugas utama dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun geus teu sadar terhadap dirinya, maka tugas-tugas nu tadi, lamun orang teu sadar sebagai makhluk Allah, moal bisa ngurus bumi, moal bisa ngurus keluarga, moal bisa tadi teh pan gelo teh. Ya teu sadar teh jelema teu sadar pan gila. Kan? Entong ge ngurus rumah anu diwariskeun ku orang tuana, ngurus dina sorangan ge poho kana mani-mani aja gitu kan. Tataranya itu bisa ngurus dirinya sendiri. Tapi bagi orang yang sadar terhadap dirinya, pasti dia akan menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga titipan orang tuanya, gitu kan. Nah, bagaimana kita kalau sadar diri kita sebagai makhluk Allah, kita akan siap melaksanakan perintah Allah, siap menjauhi larangan Allah, dan juga siap mendapatkan atau menerima ketetapan-ketetapan Allah, baiknya, buruknya, gitu kan? Itu akan siap, plus. Karena kesadaran. Marifatun nafs. Hiji eta. Maka tujuan pokok marifatun nafs itu adalah yang pertama, agar mengenal eksistensi Allah. Agar mengenal eksistensi Allah dan juga peran-peran Allah dalam kehidupan kita. Ternyata kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diurus, dipelihara, dijamin rezekinya, dijamin bahagia dan celakanya, bahkan diberikan seluruh potensinya, gitu kan? Pendengarannya, penglihatannya, sehatnya, usianya, bahkan kemampuannya. Terus bahkan dalam surat 37 Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 96 Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian itu berikut apa yang kamu lakukan. Jadi
Berikut yang dilakukan berarti nanti karena teh karakternya, terus nanti keahliannya, itu Allah yang memberi. Allah menciptakan kalian itu berikut itunya, berikut potensinya, berikut keahliannya, beda-beda tuh kan, beda-beda kan. Coba lamun orang tuh mikir kadinya, saha nu mere keahlian orang jadi tukang tani, siapa nu mere keahlian ke orang jadi tukang ngaput gitu kan, siapa nu mere keahlian ke orang tentang ilmu agama misalkan gitu kan. Maka orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mengenal tentang peran Allah, dia akan merasa timbul rasa sombongnya, karena bukan merasakan Allah ya, tidak merasa diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas gitu. Maka sangat celaka, akan celaka orang itu. Saya mungkin perlu kita renungi keahliannya, karakternya, bahkan itunya apa, skill-skillnya di dalam kehidupan, itu Allah yang menciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian itu berikut keahliannya, berikut karakternya. Karakter Amang kan Abi beda. Ini menandakan ada kebesaran Allah gitu kan. Da kahoyong nama nu lemah hayang sarua jeung nu kuat gitu kan. Anu miskin hayang beunghar gitu kan. Padahal itu bisa, itu harus keadilan Allah. Maka kalau orang sudah mengenal Allah, ini pemberian dari Allah, dia akan menerima yasroh sodrahu terhadap ketetapan Allah. Karena yang berperan bukan kita. Udah Fade ahli besi, ahli ngelas. Jadi bikin ke anak Fade. Sahanu masihan, Allah masihan keahlian. Otomatis ketika dia bertafakur terhadap dirinya, dia otomatis dia akan mengenal siapa yang memberikan keahlian ini. Siapa yang memberikan kemampuan ini? Siapa yang memberikan kecerdasan ini? Siapa yang memberikan kekayaan ini? Itu kan? Maka orang yang sudah sadar seperti itu, ketika Allah memerintah, ketika Allah melarang, ketika Allah menetapkan sesuatu ketetapannya, baiknya maupun buruknya, dia akan menerima dengan lapang dada. Ini kebesaran Allah. Kita tidak boleh iri, karena itu kan Allah tetapkan bagi dia. Nah, inilah yang terbaik bagi kita saat ini, gitu kan? Terus, ini kesadaran. Maka eksistensi Allah aja di dalam kehidupan sehari-harinya, ketika orang yang tafakur ikro tadi, dia akan senantiasa menyadari setiap saat. Ketika diberi susah, dia akan sabar. Ketika diberi mudah, dia akan bersyukur. Itu aja jawabannya. Sehingga orang yang tafakur, yang tadabur, yang ikro ini membaca, dia akan senantiasa menjadi orang-orang yang bahagia menerima ketetapan Allah. Dan itu bisa memaksakan diri kan ya? Itu bisa memaksakan diri kita melawan kehendak Allah, gitu kan? Nah, jadi kita akan otomatis orang yang tafakur, tadabur, mengenal dirinya siapa, mengenal dirinya statusnya apa, dia akan semakin mengenal kebesaran Allah yang berlaku di dalam kehidupan. Jadi tujuan ikro ini adalah pertama supaya kenal Allah, kenal eksistensi namanya keberadaan atau menyadari akan peran Allah setiap saat. Nah, afalnya, wasifahnya, gitu kan. Nanti kalau orang sudah mengenal, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, dia akan tawakal kepada Allah dan meminta dimudahkan dan sebagainya. Allah terus. Nah, ke bawahnya nih, lihat dalam surat 35 ayat 11. Kita tentang tafakur nih ya. Kita mau tafakur diri kita terhadap diri kita, 35 ayat 11. Al-Fatir. Lihat, kita baca nih. Ini menandakan adanya peran Allah dalam kehidupan kita. Wallahu khalaqakum. Allah lah yang menciptakan kalian, kita semua. Min turabin, dari tanah. Suma minut fatin. Kemudian dari saripati tanah itu, dari tanah itu dijadikan air mani.
Summa ja'alakum azwaja. Dari air mani itu Allah menciptakan jodoh-jodoh kita, pasangan-pasangan kita. Betul nggak? Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Termasuk nanti yang nikah pun, kita yang sudah nikah, orang yang sering tafakur tadabbur mah, dia akan pasrah terhadap ketetapan Allah. Mau laki-laki, mau perempuan, itu sudah ketetapan Allah. Kita, kalau keinginan mungkin boleh ya. Saya pengen cewek, tapi ya gimana Allah aja deh. Yang penting yang terbaik aja gitu kan. Kenapa? Karena yang bikin cewek dan laki-laki bukan bapaknya dan induknya, bukan. Lain bapaknya terus. Mudah urangnya ya ayeuna kan. Sebagai kita adanya di alam dunia ini bukan peran orang tua. Bukan. Itu mah haji kerja keras yang baik, hasil kerja sama yang baik. Allah ciptakan kita. Mungkin orang tua kita pun tidak tahu. Sampai ke bawahnya tuh, wa ma tahmilu min unsa wala tadau illa bi ilmi. Orang yang hamil saja, orang yang menghamilkannya tidak tahu ini cewek apa laki-laki gitu kan. Kecuali atas pengetahuan Allah. Berarti ini peran Allah. Dari semenjak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berperan, jangankan kita sendiri, orang tua kita, ibu kita tidak tahu. Enggak. Dan Allah sudah menetapkan umurnya, wa ma ya'muru wa ma ya'maru wa ma yu'ammiru min umurihi wa la yanqusu min ghairi. Cenah ke bawahnya artinya. Bang Madit, baca. Barusan kene. Dan tidak dipanjangkan dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sesudah ditetapkan dalam kitab bermakna sungguh yang itu bagi Allah mudah. Ya. Jadi mau panjang mau pendek itu sudah kehendak Allah. Anak kita kabayang, Mang Maudin teu kabayang baik ngalaman tahun 2000. Leuwih enak gini. Kehendak Allah. Jadi Allah yang ngatur gitu kan. Saya ngatur, ternyata Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup hanya menjalankan skenario Allah dan menyambut sesuatu yang Allah sudah tetapkan. Terus rezekinya, jodohnya, dan sebagainya. Dan cuman kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iradah, kehendak untuk memilih jalan kehidupan kita mau sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Kalau kita mengikuti kehendak Allah dan kita ridho akan ketetapan Allah yang mengatur, Allah akan ridho pula kepada kita. Kalau hidup kita tidak mau diatur sama Allah, saya pengen hidup sendiri aja, gimana saya aja gitu kan, mungkin Allah akan murka gitu. Karena Allah memberikan kebebasan kepada kita. Faman kana faman sya'afal yumin faman sya'afal yakfur. Silakan kalian mau jadi orang beriman atau tidak, itu silakan terhadap kamu. Terserah kamu, bukan terserah kita. Waman syafal yumin, waman syafal yakfur. Rek kafir, kau kafir. Jadi jelema gelo teh bener. Waman syafal yumin, waman syafal yakfur, sok rek kufur. Rek iman udah. Tong setengah-setengah. Ngaku iman, ahli ibadah tapi tidak sadar karena dirinya, sehingga dengan ibadah itu timbul rasa sombong. Wah saya nu soleh, saya nu bener mah, batur mah barodo, gitu kan? Berarti meskipun dia lahiriahnya secara ibadah, tapi dia tidak mengenal eksistensi Allah, sehingga ibadahnya itu adalah bukan atas kehendak Allah, bukan atas karunia hidayah dan taufiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengan amal solehnya dia akan timbul kesombongan. Ini yang dikhawatirkan kan? Nanti kita bahas tentang penyakit hati, yang mana setan akan membisikkan hati kita sehingga kita kenapa merasa gitu kan, merasa paling baik daripada orang lain gitu. Barangkali itu adalah salah satu akibat daripada seorang tidak mengenal Allah dan tidak mengenal dirinya. Wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwaja milu min unsa wala tadau illa bi ilmi wa ma yu'ammaru min umurihi min mu'amarin fala yanqusu min umuri illa fi kitab. Ulah dicatat urang. Ting sabaraha detik deui Bang Madit. Ting sabaraha jam deui urang.
Ting sabaraha hari deui. Mah ting kaburu ting moal nikah deui. Teu nanaon. Nu jelas urang ayeuna siapkeun diri urang untuk menyambut kematian dengan penuh kesadaran, dengan penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan menyesali sesuatu yang Allah tetapkan. Adapun boleh kita berencana, silakan berencana. Berencanalah. Gantunganlah cita-cita kita setinggi langit. Tapi kita sadar bahwa yang menetapkan itu Allah. Maka rendahkanlah kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala serendah-rendahnya. Maka orang yang beriman, orang yang kan ma'rifatun nafs itu adalah akan senantiasa menyadari dan dia akan tunduk patuh setia kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan tawadu terhadap Allah maupun terhadap manusia. Eta meureun tujuan pokona mah. Jadi ilmu nu paling pokok ieu teh, ingetkeun ya. Ngabahas kieu teh lain urang lain nanaon kitu nya. Ieu hiji pertama perintah Allah, nu kadua visi misi para rasul itu adalah untuk mengenalkan manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah banyak kali urang karasa ayeuna keur ngaji sadar pas keluar mah poho deui. Asa lain asa teu diatur ku Allah, asa teu dinaon? Asa teu diurus ku Allah gitu kan. Mantap terus urang tafakur tadabbur. Ya. Targetnya pertama eta. Nu kadua, kalau manusia sudah kenal terhadap eksistensi Allah di dalam kehidupannya, bahwa hidup ini tidak bisa sendiri kecuali atas kehendak Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya sebagai makhluk Allah, dia akan semakin mengenal siapa Rabb. Oh, Allah. Maka ketika mendapatkan kejadian pasti mengucapkan Allah. Ketika mendapat nikmat, alhamdulillah. Ketika mendapatkan melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, subhanallah. Ketika melihat sesuatu yang indah, masya Allah yang disebut. Ketika kita melakukan kesalahan, astaghfirullah. Jadi terus berzikir ke Allah. Soalnya non, ingat Allah nu berperan. Maka nuka dua mah nomor dua nih, setelah mengenal eksistensi Allah Subhanahu wa taala, dia akan muncul kesadaran diri untuk mentauhidkan Allah. Ketika dirinya sudah menyadari bahwa dirinya adalah di bawah kekuasaan Allah, di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mencari pelindung, penolong yang disembah selain Allah. Pasti dia akan mentauhidkan Allah. Di dalam hatinya, di dalam lisannya, maupun di dalam perbuatannya. Dia akan mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena dia sadar kita masa Allah yang berperan, Allah yang memberi, akan muncul kesadaran diri untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lah, urang lamun ngarasa peran Allah, pamere Allah, kasih sayang Allah, Allah nu ngarizkian, nu ngurus, nu melihara ka urang, kira-kira urang wajar tuh mencari yang dicintai selain Allah Subhanahu wa taala. Itu wajar atunya. Maka kita mengambil salah satu contoh dari ayat yang mana ini kejadian Nabi Ibrahim dalam surat 6 ayat 78 79. Ketika Nabi Ibrahim sedang mencari, karena membaca ya. Nabi Ibrahim itu membaca, mencari Tuhan, mencari siapa yang berperan dalam kehidupannya. Dalam surat 6 ayat 76 ayat 78 lah, 78 79. Ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan, siapa yang melahirkannya, siapa yang menciptakannya, gitu kan. Sehingga ketika mendapatkan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang berperan ini bukan siapa-siapa tapi Allah yang menciptakan, sampai berkata, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Nabi Ibrahim mengatakan, aku berlepas diri daripada sesuatu yang kalian sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berperan dalam kehidupan itu bukan siapa-siapa. Bukan Namrud, bukan bapaknya, bukan ibunya, bukan siapa-siapa, tapi Allah Subhanahu wa taala. Itu ceritanya dari atas kan. Ketika dia melihat bintang, oh barangkali ini Tuhan saya.
Pas isuk-isuk bintang teh kuotana jaringan. Pas ketika bintang menghilang, aku tidak suka Tuhan yang menghilang. Ayat ke atas. Ketika pagi-pagi, ketika malam dia menemukan bulan. Wah, ini Tuhanku yang lebih besar daripada kemarin, gitu kan? Inilah Tuhanku. Nabi Ibrahim kan usia mungkin wallahu alam akan semenjak dewasa, gitu kan? Beranjak dewasa, dia mencari Tuhan. Terus sampai pas pagi hari dia melihat matahari. Oh, barangkali ini Tuhanku. Pas matahari tenggelam, maka aku tidak suka Tuhanku yang hilang dan tenggelam. Maka di situ memutuskan qala inni bari'um mimma tusyrikun. Bahwa aku berlepas diri daripada yang mereka sekutukan. Sehingga orang-orang yang benar-benar meyakini ada peran Allah, bahwa matahari, bulan, dan bintang itu adalah ada pasti yang mengatur, gitu kan ya? Ada yang mengatur. Berarti Tuhanku adalah yang mengatur matahari, yang mengatur bintang, dan yang mengatur bulan. Termasuk mengatur kehidupan alam semesta ini. Maka menyatakan Nabi Ibrahim, aku tidak mau mencari Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang merasa bahwa dalam kehidupan ini adalah ada yang lebih berperan. Karena akhirnya kan loba jelema anu mencari Tuhan selain Allah. Dia mengagumi suatu ciptaan Allah, tapi dia tidak mengenal Allah. Keajaiban alam itu kan. Karena keajaiban alamnya gitu kan. Wah, ini keajaiban alam. Padahal yang membuat keajaiban itu bukan alam, gitu kan. Alam itu diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dalam kehidupan kita atau dalam diri kita pun ada keajaiban-keajaiban yang kalau kita renungi, kenapa mata kita bisa melihat? Kayak naonan sih mata teh, gitu kan, Bang? Kenapa telinga kita bisa mendengar? Ini keajaiban luar biasa kan? Nah, orang yang beriman terus akan mencari siapa yang berperan, siapa yang memberi pendengaran, siapa yang memberikan penglihatan, siapa yang memberikan hati, bahkan siapa yang memberikan segala sesuatu terhadap kita, pasti ujungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan semakin mengenal Allah. Barang siapa yang sering mentafakuri dirinya, dia akan semakin merasa akan peran Allah tiap saat. Itu enggak? Taburin. Sehingga kalau kita sudah sadar seperti itu, dia tidak akan merasa berat menerima ketetapan Allah. Dia tidak akan merasa sedih ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak berdaya apapun kecuali atas kehendak. Sok san rek ngahalangan. Lamun ku Allah dicanak enak kemampuan orang. Sanu ngahalangan. Dokter dia mau habis. Sok orang tafakur dengan ketika nengok orang sakitnya. Padahal mah kamar itu jam-jam. Nah, akhirnya jadi stroke. Bahkan itu bisa ngali-ngali, gitu kan. Mungkin meskipun ada sebab dan akibatnya. Sebab dan akibat ini akibat dari apa, gitu kan, lahiriahnya. Tapi hakikatnya kita ini adalah peran Allah. Bisa jadi diberi sakit itu karena akibat dia maksiat awalnya, gitu kan. Sehingga Allah cabut kemampuannya. Misalkan jelema tukang doraka wae, sukuna teh dipakai karena doraka wae, gitu kan. Allah ditegur, tapi kan lumpuh, jika itu bisa kemana-mana, gitu. Supaya itu maksiat, bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi orang yang ahli ibadah, lahiriahnya soleh dan sebagainya, tapi diuji ke Allah. Bisa jadi ujian itu adalah untuk meningkatkan keimanan. Kalau orang yang kufur, dia akan semakin kufur. Orang yang beriman ketika diuji akan semakin beriman, menyadari akan peran Allah dan kesadaran bahwa dirinya adalah lemah, tidak berdaya. Ditafakuri keajaiban kan? Nah, orang yang banyak mentafakuri alam, banyak lain kita ukur. Orang banyak yang tafakur terhadap alam sehingga menemukan sesuatu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala alam semesta ini. Tapi mereka kenapa tidak mengenal Allah? Karena tafakurnya jalan, tapi tadaburnya tidak jalan. Maka tadabur adalah merupakan jawaban dari tafakur supaya mengenal siapa yang berperan. Maka poin kedua ini adalah akibat dari tafakur ini, dampak dari tafakur ini supaya bagaimana kita senantiasa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam lisan, mengesahkan Allah dalam hati, mengesahkan Allah dalam perbuatan. Perbuatan kita akan sesuaikan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mentauhidkan itu bukan hanya dalam hati.
kita sholat itu sebagai bukti pentauhidkan Allah. Tidak ada yang kita sujudi. Tidak ada yang pantas kita sembah kecuali Allah. Ini perintah Allah. Ucapannya, dia tidak akan berucap sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena saya mentauhidkan Allah. Jadi ketika kita benar-benar tafakuri diri kita dan menyadari akan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan siap menghadapkan wajahnya ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah itlaqul juz'i. Berbicara satu juz tapi ya nama tujuan mah umum gitu kan. Lain wajah hungkul gitu yang hareup teh sekujur tubuh gitu kan. Itlaqul juz'i min irwatil kul gitu kan. Jadi ketika berbicara satu ayat satu juz wajah, tapi tujuan nama seluruh badan, bahkan seluruh aktivitas kita diserahkan kepada Allah. Ini wajah tuh, aku hadapkan wajahku, karena wajah mah adalah mewakili seluruh tubuh. Kita menghadap orang-orang berbicara, misalkan menghadapkan wajah itu, yang harap coba yang harap. Sanajan badannya harap padinya ada beungeutnya, tapi lain yang harap kan, gitu kan? Berarti ketika yang harap muka, berarti seluruh badannya mewakili seluruh aktivitas gitu kan. Kabehana diserahkan ke Allah sebagaimana sumpah kita, janji kita kepada Subhanahu wa Ta'ala setiap sholat. Ini salah satunya bacaan sholat doa iftitah itu kan gitu. Inni wajhtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Nanti dampaknya harus mentauhid. Kenapa tuh orang yang masih kena banyak keyakinan barangkali dia adalah belum kenal Allah. Sangat berpotensi kan orang yang tidak mengenal Allah mah pasti dia mencari ilah selain Allah. Itu maksudnya. Maka dengan tafakur tadabbur ini, ma'rifatun nafs itu adalah tujuannya. Yang kedua adalah bagaimana supaya sadar dirinya bahwa tidak ada, agar muncul kesadaran untuk dalam dirinya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam lisannya, hatinya maupun perbuatan. Jadi tauhid itu bukan hanya urusan hati yang lain. Tauhid itu harus mencakup 3 hal: hati, lisan, dan perbuatan. Sanajan ngaku iman, ngaku tauhid, tapi perbuatan atau sesuai dengan aturan Allah, eta teh bertahun. Saya mah iman mah tiba heula iman ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nu disembah selain ti Allah. Minta ka selain ti Allah. Aya nu minta ka kuburan, aya nu minta kana tangkal nu gede, aya nu minta kana batu gitu kan. Teh ngaguna mah iman keneh. Embah takokak. Itu tauhid. Berarti menyekutukan Allah dalam perbuatan. Meskipun dia meyakini tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang berperan dalam kehidupannya kecuali Allah, dalam hatinya misalkan. Tapi dia berharap selain ti Allah. Ieu tong berharap ka jelema ka makhluk-makhluk gaib atuh. Berharap ka jelema. Kita ibadah berharap dipuji ku jelema, teh sirik kan? Sirik teh sirik naon? Sirik asghar. Urang ibadah yang disebut soleh. Urang memberi yang disebut bager atau berehan gitu kan. Berarti ketika memberi ingin disebut berehan tadi, berarti geus menyekutukan Allah dalam perbuatan, maka amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya teh. Dak kudu ikhlas. Insyaallah nu ikhlas itu adalah la ilaha illallah, jadi mentauhidkan Allah. Tidak ada yang ikhlas yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka surat Al-Ikhlas adalah itu mengenal eksistensi Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada orang yang menolong kita, ketika ada orang yang dermawan kepada kita, lebih dermawan Allah. Dermawannya dia kepada kita itu atas izin Allah. Itu maksudnya. Ulah orang misalkan diberi ku jelema tapi ka sujud ke jelema ka Allah na poho. Oh hatur nuhun. Ari alhamdulillah na ka mana? Berarti Allah dipohokeun ari hatur nuhun ka jelema tapi ka sujud ka jelema gitu kan.
Ada orang nu beriman, maka ketika dikasih, alhamdulillah, ini atas kehendak Allah. Hatur nuhun, mudah-mudahan jadi amal soleh. Kan gitu. Bersyukur ke Allah, bersyukur ke manusia. Eta maksudnya. Nongheulakeun jelema. Kan geus mengenal Allah mah kitu tujuan teh. Tah urang teh mudah-mudahan ku kajian kita ada informasi untuk senantiasa mengoreksi tingkah laku kita gitu kan. Senantiasa mengoreksi tindakan-tindakan kita, apakah tindakan kita ini bertentangan dengan keyakinan atau bertentangan dengan syariat atau tidak. Kalau tidak, berarti alhamdulillah kita sudah terselamat, hati kita bersih, hati kita hanya semata-mata tujuan maghdub. Memang teh ujian kadang-kadang ya Allah, anu teh ujian Allah nguji ka urang. Jeung setan terus-terus ngobok-ngobok hati urang. Ketika beramal urang sok kadang-kadang sok hayang ditilai ku jelema. Betul gak? Mata kurang mah tong loba ting hayang ditilai ku jelema, nu penting mah bernilai di sisi Allah. Diajar, udah diajar. Dah hati mah tetep setan mah aya wae. Mau tukang ngomong, tukang nyarita, wah yang disebut ustad dan sebagainya. Kamu tadi disebut ustad udah ngamuk camarut. Dimedun. Pak Haji, hayang disebut haji. Kamu disebut haji, dibobotkeun kopi bodasna gitu kan. Ngomong gitu. Eta berarti kan tidak mentauhidkan Allah dalam perbuatan kan. Nah, orang kumaha tuh ada informasi kieu mah berarti ketika orang setan ngobok-ngobok hati orang buru-buru istighfar. Nah, orang teh kayak yang puji ku batu ketika ibadah salat yang disebut soleh dan sebagainya. Padahal amal orang adalah tanggung jawab orang di hadapan Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW menceritakan dari Bukhari dan Muslim, mungkin ini hadis qudsi ya. Ana agni asyurakau anisyirki. Paman amilan asyraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wasyirkuhu. Aku paling tidak butuh pada sekutu cek Allah Subhanahu wa taala gitu. Aku tidak butuh. Ketika orang enak tadi beribadah tes sandarannya selain di Allah, aku tidak butuh itu. Meskipun beramal kalian, paman amal amilan, barang siapa yang beramal tapi sandarannya bukan Allah, tujuannya bukan Allah, maka surah Allah Subhanahu wa taala taraktuhu wa saraktuhu. Wa taraktuhu wa syirkuhu. Allah akan meninggalkan amal itu dan Allah akan meninggalkan amal itu bersama sekutu itu. Jadi tanggung jawab itu Allah berlepas diri. Nauzubillah min dzalik semua. Bahkan kita dipanggil, misalkan abdi beramal karena si amangnya, kita si amang tadi dipanggil. Di akhirat tepat gitu pengadilan di akhirat mah sedetil apapun. Iya jelema ibadah karena antum, sok bere pahala ku antum. Gitu. Kaulah mau bere pahala. Eta teh mau muncul kesadaran eta lamun teu dibahas di awal gitu kan. Dan tak ma'rifat itu adalah materi pokok awal dina berdinul Islam. Harus ma'rifat dulu. Selanjutnya, waman arafa nafsahu faqad arafa rabbah, waman arafa rabbahu faqad jahula nafs. Lamun orang geus mengenal Allah, insya Allah apapun kondisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, status sosial apapun yang diberikan oleh Subhanahu wa taala, kita tidak akan merasa paling, tapi dia akan kita merasa bodoh, merasa lemah kecuali atas izin Allah. Alhamdulillah, imaku Allah dipasihan. Lamun ma Allah teu masihan ka urang moal tiasa, kan gitu terus. Eta bener. Anu muncul teh naon? Kesadaran eta. Insyaallah lamun kitu mah amalna ikhlas, dibere musibah, dibere ieu bakal ridho gitu kan. Dibere nikmat nikmat yang besar bakal bersyukur, bahkan digunakan untuk mengabdikan diri ke Allah. Eta bener lah. Bisa dipahaminya? Intinya mah marifatullah melalui marifatun nafs nu paling pokok. Insyaallah mungkin dilanjutkan tentang marifah ini. Karena ini dasar harus dipikir detail gitu kan, bahwa merasakan peran-peran Allah sekecil apapun, bahkan dalam ayat-ayat yang lain mah sampaikan daun jatuh dari pohonnya itu adalah sudah tercatat di lauh. Allah tahu kering dan basahnya. Sekian barangkali yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat mengkanter bisikan setan dalam hati saya sendiri, mudah-mudahan buat ikhwan semuanya juga bisa mengoreksi terhadap sejauh mana keikhlasan, sejauh mana kemurnian keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah melalui pengenalan terhadap diri kita
bahwa diri kita ada di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Qudma safa wa dama qadar. Ilahi bisabillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.